dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Acara launching selesai dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kita si anak darah di bawah sarang Ulu Tempuan. Salam sembah membuka acara. Selamat datang untuk semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, PJ Bupati Mahat, Bapak Imam Patli SSDP NSI. Yang kami hormati, pimpinan pusat Nasihatul Aisyah, Ibu Dewi Dwi Kurniasi, mohon dari Ibu, pimpinan keluarga Aisyah, Ibu Hadis Islam SPP NN, Daerah Asia, Ibu Dr. Laila Kolik MS, dan Bapak Ibu hadirin hormati, dalam era informasi yang semakin canggih ini, tantangan dalam menghadapi isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja semakin kompleks. Datang di launching layanan dan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi remaja awareness kecil. Tepuk tangan semuanya. Baik Bapak Ibu hadirin yang hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pada waktu dan data, laporan pimpinan daerah Asia yang akan disampaikan oleh peserta Ibu Dr. Laila Tommy, SS, Dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, luar biasa hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita insyaallah berkumpul di sini untuk upaya baik sebagai anggota masyarakat. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak kita, Bapak Bupati Lahat, Bapak Imam Pasri SSDP MKes. Terima kasih Bapak, ini sebuah syukur besar untuk kami. Semoga Bapak sehat terus dan terus bersamai kami di kegiatan-kegiatan. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Yang kami hormati, hadir bersama kita tersanjung kami pimpinan pusat Aisyah hadir hari ini. Alhamdulillah hadir bersama kita di kursi pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan. Yang kami hormati, yang setelah Bapak Bupati itu pimpinan daerah Muhammadiyah bersama beliau dalam jalannya program-program ini.
sekalian yang kami hormati hadir bersama kita luar biasa, Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi Pak Bupati yang hadir di sini adalah kami di Kabupaten Lahadi. Terima kasih atas semuanya. Kemudian di sebelahnya ini rombongan yang satu lagi, ibu-ibu kepala puskesmas ya. Terima kasih. Hari ini kami akan MOU Bapak dengan 6 puskesmas. Insya Allah MOU ini adalah untuk membersamai anak-anak di sekolah-sekolah untuk menjadikan mereka remaja-remaja yang berprestasi, guru pendamping dan kepala sekolah yang paling keren Bapak Dokter kita Pak Dasridi, kepala sekolah SMA 4 sekaligus ketua membidangi majelis pendidikan di pimpinan daerah Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, para pelajar yang hari ini hadir, ada forum anak hadir. Alhamdulillah, forum anak hadir. Kemudian ada juga dari kita Jenderal kita hari ini juga hadir. Kemudian anak-anak dari bidang dari Sahad juga hadir. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya, Pak. Sekarang untuk kita semuanya. Jadi remaja itu harus sikap ya, bicaranya harus tegas dan lantang. Bapak Bupati yang kami hormati, mohon izin melaporkan daerah Aisyah Bapak melaporkan kegiatan hari ini adalah launching Light Air. Ini merupakan bagian dari program inklusi Aisyah, sebuah program kemitraan Indonesia Australia Bapak. Dan dalam program ini Aisyah bersama 11 NGO lainnya di Indonesia, dan alhamdulillah syukur pimpinan pusat Aisyah memilih 10 daerah se-Indonesia, Lahad termasuk salah satunya yang mendapatkan program inklusi ini. Di usaha remaja difabel dan perempuan-perempuan difabel, kemudian lansia marginal dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Ini adalah sasaran dari program inklusi. Kemudian kita keluarkan Perdesia untuk perdes pencegahan perkawinan anak. Kemudian program yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini Bapak, kami membantu perempuan-perempuan marginal, perempuan-perempuan duafa dan anfis, perempuan difabel, perempuan korban kekerasan dan lain-lainnya. Ini untuk memberdayakan ekonomi mereka melalui 2 jalur ini. Kemudian dalam 2 bulan ini Bapak, kami menggeliatkan lagi memberikan pelatihan soft skill. Kemudian ada 5 program Musdes, musyawarah desa untuk perempuan dan kelompok rentan. Dan alhamdulillah di tingkat kabupaten bersama Bapeda kami mengadakan musyawarah daerah kelompok perempuan dan kelompok rentan. Terima kasih Pak Bariat sudah memfasilitasi kami. Kami mendorong para perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim, deteksi dini kanker payudara dan sebagainya. Tapi hari ini kita berbicara lain. Kita bersama-sama akan membantu anak-anak kita melalui program Light Air, program edukasi layanan kesehatan reproduksi remaja. Sasaran kita adalah para remaja saat ini yang ada di sini adalah anak-anak sekolah kelas 2 SMA, 1 SMA, 2 SMA dan 3 SMP. Yang kami hadirkan hari ini ada SMA 1, SMA 2, 3 dan 4, SPM, SEMEA, MAN, kemudian hadir juga SMA Muhammadiyah, Lahad, mohon berkenan Bapak untuk melaunching kegiatan Light Air ini. Kemudian yang kedua, nanti kita akan ada talk show. Dokter nanti akan disampaikan oleh Ibu di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, kekerasan pada anak, dan salah satunya adalah strategi program KKS dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu mereka punya hak sehat, mereka punya hak tumbuh kembang. Dan yang luar biasa, datang ke tempat praktek saya Bapak, itu anak-anak dengan kelainan mata karena
Jam 2 malam mereka masih pegang HP terus, sangat banyak. Karena apa? Mereka hamil terlebih dahulu. Nah inilah yang hari ini kita Bapak Bupati, Aisyah sudah membuat MOU dengan Bapak Bupati, kemudian MOU dengan seluruh dinas terkait dalam program inklusi, dan hari ini saudara, kalau desa-desa inklusi semuanya sudah ada sasarannya, ada di kota, maka kami akan membuat MOU dengan kepala-kepala puskesmas. Terima kasih Ibu. Hari ini Bapak setelah makan siang nanti kita akan mengadakan pelatihan penggerak. Nah ini ujung tombaknya. Kami berharap hari ini anak-anak istimewa yang akan kita latih, mereka menjadi peer counselor, artinya menjadi konselor sebaya. Teman-teman nanti yang sudah dilatih, anak-anak sekalian akan menjadi penggeraknya di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Terima kasih sekali lagi semua yang sudah hadir. Semoga apa yang kita kerjakan di sini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Nasrullahi wa barakatuh. Wabasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan daerah Aisyah Ibu Dr. Laila Khalid pada terima kasih. Dan berikut ini kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan wilayah Aisyah yang kami hormati Ibu Habib Islam SPD MR di Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah di kota Lahat bertakwa ini kita bisa bersilaturahim untuk melakukan kegiatan yang sangat luar biasa diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah Bapak Imam Masri SST MS, yang kami hormati pimpinan pusat inklusi Aisyah Mbak Dede Dwi Kurniasi, yang kami hormati dinas-dinas yang ada di kota Lahat ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya bisa hadir. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Lahat sebagai tuan rumah ya, serta remaja-remaja Kabupaten Lahat yang sungguh kami memberi apresiasi yang sangat luar biasa atas kinerja pimpinan. Untuk Aisyah Bapak Bupati, ada 5 provinsi yang menjadi daerah sasaran kerjasama dengan Bappenas, termasuk Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Papua, dan satu kali saya lupa. Dan sekarang untuk provinsi Sumatera Selatan ada 2 kabupaten di pusat untuk 5 provinsi 10 lainnya. Baik inovasi dalam kegiatannya maupun laporan-laporan narasi dia yang muncul yang terutama. Alhamdulillah selama kepemimpinan Ibu Laila, Aisyah wilayah ini begitu besar gaungnya. Kami dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan sempat terkaget, terkagum, dan ini harus menjadi PDA percontohan. Inilah Aisyah Pak, organisasi perempuan berkemajuan dengan mengusung risalah Islam berkemajuan, dan sebagai mengikuti semua lini untuk memajukan perempuan Aisyah, perempuan Indonesia pada umumnya dalam berbagai bidang kehidupan. Secara di Muhammad pemerintahan itu ada di Aisyah dan di Muhammadiyah. Jadi bidang keagamaan itu selain di pendidikan, di kesehatan, di ekonomi, di kesejahteraan sosial, penyadaran hukum, dan pembelajaran politik kepada masyarakat khususnya
tidak menjadi makhluk atau umat yang terpikirkan selalu. Namun inilah perempuan harus kuat dan harus PDA sudah membawa harum nama Aisyah khususnya di kota Kabupaten Lahat. Dan kepada pemerintah di Kabupaten Lahat kami mohon selalu didampingi, disupport, diberi masukan, ditegur apabila melakukan salah. Mungkin itu saja sambutan dari saya, tapi sebelumnya saya ingin membacakan pantun. Kota Lahat, kota bertakwa, indah menawan menyejukkan hati. Aisyah selalu di hati, membawa risalah bagi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami Yayasan Bijak Gadis Lahat akan mempersembahkan tagline dari remaja Like It. Jadi kami tidak tahu. Sering berkata-kata sampai menyakiti teman. Jangan ya. Menikah sebelum usia 19 tahun. Jangan ya. Main game sampai larut malam. Jangan ya. Terima kasih semuanya. Saya dirimu sendiri, remaja keren, remaja berprestasi. Our health, our right, you can be the change. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat tadi anak-anak? Iya, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan laksanakan penandatanganan MOU pimpinan daerah Ibu di MOU launching Laser ya, yang hari ini akan di launching oleh PJ Bupati Lahat Tugas. Boleh tempatnya diangkat ya. Kita foto dulu saat ini. Ya, kita foto dulu. Ya, bagi mohon untuk di atas saja, ibu-ibu, selamat datang untuk foto kita ambil bagian atas Puskesmas Pagar Agung, kemudian juga Puskesmas Ustiwa, Puskesmas Lahat Selatan. Baik, terima kasih. Ya, kita akan dengarkan sambutan sekaligus berkenan launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan besar Nahdlatul Asia, Ibu Jajaran Islam, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lahat, Bapak Haji Muhammad Kadir,
Lurah dan pimpinan Puskesmas yang baru saja menandatangani MOU bersama. Mana namanya? Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama karena atas limpahan nikmatnya juga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka nanti melaunching satu kegiatan yang digagas oleh Muhammadiyah yang khususnya adalah hari ini yang dimotori oleh PDA Pengurus Daerah Asia Kabupaten Lahat, yaitu launching Like Air. Like Air ini tadi saya baca suatu untuk edukasi dan layanan kesehatan seksual reproduksi untuk anak remaja. Kemudian salawat serta salam juga mari senantiasa kita sampaikan kepada Maulana kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Ibu Dede dan Ibu Pimpinan Wilayah Asia, Ibu Pimpinan Pusat Asiatul Asia Ibu Dede, dan Ibu Pimpinan Wilayah Asia Ibu Hanif. Selamat datang di Kabupaten Lahat. Tadi saya sempat nanya sama Pak Bupati, ini kedatangan yang berapa di Kabupaten Lahat? Katanya kalau untuk Ibu Hanif ini sudah sering Pak katanya. Kalau ada kegiatan Asia malahan berminggu-minggu katanya di sini. Alhamdulillah luar biasa. Ibu Dede juga ternyata bukan kunjungan yang satu ya ini ya sudah. Jadi kunjungan ini menunjukkan persetujuan. Nah, jadi setuju masyarakat Kabupaten Lahat kepada Ibu Dede untuk terus berkunjung ke Kabupaten Lahat ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu di sini semakin sering Ibu PDA Lahat yang sudah bagus. Tadi sudah berapa kali kemudian selanjutnya saya sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh pengurus daerah Asia Kabupaten Lahat terkait dengan kegiatan Like Air yaitu suatu padahal isu-isu sangat penting dan juga sasarannya juga sangat penting. Karena apa? Remaja ini adalah masa depan kita. Jadi untuk melihat Kabupaten Lahat ke depan, untuk melihat Indonesia ke depan, lihatlah bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap generasi remaja yang ada saat ini. Pada saatnya nanti mampu mengambil alih estafet kepemimpinan baik yang ada di Kabupaten Lahat maupun juga yang ada di tingkat nasional. Apresiasi saya tadi Bu, saya lihat juga Bu SMA ada dari yang belum bukan disabel ya. Kemudian tadi ada yang dari disabel. Nah ini memang sangat tepat sekali karena kita tidak bisa menyamakan semua orang dan pendekatannya itu beda-beda. Yang disabel dan bukan disabel itu juga pendekatannya beda. Memang akan sangat tepat jika yang melakukan pendekatan mengedukasi itu adalah dari yang memiliki kesamaan dengan mereka, sehingga kegiatan yang nanti ada edukasi untuk penggerak ya sangat bagus sekali Bu. Namun kalau boleh saya kasih saran sedikit Bu, tadi saya lihat untuk pesertanya itu dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4 ya, ada STM, ada SMK. Ini menurut pengamatan saya yang baru mungkin salah juga, itu memang sudah orang-orang yang terbaik yang ada di situ. Tapi ada datanya, perkawinan anak itu terjadi yang ada kasusnya tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak SMA yang mana? Biasanya justru SMA, maaf jangan salah juga, biasanya sekolah-sekolah yang bukan di antara yang tadi lah ya. Saya yakin bukan di antara sekolah yang tadi. Nah ini seharusnya kita siapkan juga kader-kader baru guru BK mana yang bermasalah untuk kita
Yang disambut dengan suara dari pengukuran kepada Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ulangi dengan mengucapkan Bismillah dan rasa syukur Alhamdulillah. Launching Light Air yang digagas oleh pengurus daerah ICIA Kabupaten Lahat kita nyatakan dimulai. Jadi kami dari Moderator Pemerintahan dan kali ini resmi launching layanan dan edukasi kesehatan Pemerintahan Pak ini untuk dapat Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari pengurus daerah ICIA Kabupaten Lahat yang telah menyelenggarakan kegiatan launching Light Air, yaitu suatu kegiatan edukasi dan layanan kesehatan untuk remaja agar mereka peduli terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Kegiatan ini sangat positif sekali karena untuk memberikan pengetahuan kepada remaja selaku pewaris dari negeri ini. Karena dengan adanya pengetahuan ini tentu akan membekali mereka, akan memberikan kesadaran mereka terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadinya pernikahan remaja dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dede, terima kasih. Semoga semakin besar di sini. Semangat ya, tapi masih hadir. Semangat, masih semangat. Ayo, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih masih tetap berada di tempat duduknya. Karena berikut ini kita akan ada talk show. Ya, talk show tentunya tentang Light Air, layanan dan edukasi kesehatan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau misalnya aku ngajakin teman-teman untuk tagline Light Air? Udah pada tahu belum tagline-nya? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Oke, jadi kalau aku bilang Light Air, teman-teman jawabnya Our health, our right, you can be the change. Oke, boleh berdiri dulu ya. Ingat ya, kalau aku bilang Light Air, baru tagline. Light Air, our health, our right, you can be the change. Aduh, berat banget. Seksual dan reproduksi remaja. Yang pastinya kalau kita talk show ada narasumber keren ya, yang akan membantu kita dan akan mengajari kita tentang layanan dan edukasi kesehatan seksual. Kalau tentang kesehatan seksual, teman-teman tuh mikirnya apa sih?
bisa bantu? Boleh bintang boleh. Layanan kesehatan seksual. Kalau dari segi kata kita rangkum, layanan itu bagaimana kita bisa menanggulangi sebuah masalah. Kesehatan itu bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Kalau seksual tuh dari segi seks, kita tuh harus bisa untuk melakukan bagaimana kita menjaga diri kita terkait apa itu seksual sebenarnya. Terkait layanan kesehatan seksual, kita bisa diartikan bahwa bagaimana kita bisa menanggulangi sebuah masalah kesehatan seksual. Sekian Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan talk show layanan dan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Pembicara pertama akan kita undang Ibu Farida Hasibuan. Sebagai ujungnya ada pembicara kita yang kedua, ada ibu yang gak kalah kerennya ya, yang masih NSIMN sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang Teenage Live Without Gender-Based Violence atau kekerasan berbasis gender dan reproduksi. Tepuk tangan yang sebelumnya lagi untuk pemateri kita. Kepada Ibu Farida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama adik-adik semua remaja-remaja dari sekolah maupun dari organisasi untuk kita bersama-sama di dalam program Life Care, layanan kesehatan dan reproduksi seksual dan reproduksi remaja. Ini sama saja ada dua genre generasi berencana. Itu merupakan program dari dinas program dari BKKBN. Kalau di Kabupaten Lampung itu dinas pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana. Nah, reproduksi dan seksual itu tentunya punya dasar hukum. Ya, ada dasar hukumnya apa sih yang menjadi tujuannya? Dan berdasarkan PP nomor 61 tahun 2014 tentang seksual. Jadi mencegah dan melindungi dan reproduksi pada remaja. Nah, selanjutnya bagaimana pelayanan itu? Ya, pelayanan itu dalam bentuk ataupun dilakukan melalui KIP, komunikasi, informasi dan edukasi, serta konseling. Peran kami adalah di pemberian KIP dan tentunya layanan konseling yang sehubungan dengan tadi PPN. Tahu? Ada yang tahu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sehat. Kalau sudah dikatakan kesehatan berarti suatu keadaan sehat. Sehat yang bagaimana? Sehat baik secara fisik, mental maupun sosial. Nah, ini remaja ya, yang dimaksud remaja ini kalau dari BKKBN ini usianya 10. Kalau misalnya di bawah 21 tahun sudah menikah, tidak nyanyi ya, masa yang indah, masa remaja, masih ada yang ingat lagi itu? Enggak zamannya adik-adik, zaman Mumpalikan dulu itu lagunya top. Masa yang indah, masa remaja, masa-masa ada ya, halo, benar nggak? Masa remaja adalah masa yang indah, benar nggak? Menjadi dewasa, ya, dengan adanya pertumbuhan baik perkembangan hal negatif ataupun positif yang kita bisa manfaatkan, banyak hal negatif atau terjadi masalah-masalah, ya, biasanya terjadi karena pergaulan bebas. Ya, diawali dengan apa? Biasanya diawali dengan kenalan. Dan sudah programnya. Tadi diawali dengan kenalan. Selanjutnya biasanya lirik-lirikan, pacaran. Kalau sudah pacaran apa? Mulai pegang-pegangan, berciuman, akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan dan akhirnya tujuan pernikahan ini. Akhirnya melakukan hubungan seks. Banyak adik-adik sekalian dan masa-masa remaja yang sangat rawan. Nah, itu kehamilan tidak diinginkan. Selanjutnya
kalau sudah tidak diinginkan biasanya, aduh ini salah remaja, itu sudah mulai karena ada pergaulan bebas, seks bebas, maka HIV/AIDS juga bisa muncul, atau HIV/AIDS juga bisa meraba, ataupun muncul di kalangan remaja. Atau adanya PIK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi ada kelompok-kelompok PIK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ini siapa sasarannya? Sasarannya adalah remaja. Di mana dibentuk PIK-R? PIK-R bisa dibentuk di sekolah, PIK-R bisa dibentuk di masyarakat, ya, ataupun di desa, ataupun di dalam genre. Salah, remaja genre sehat, cerdas, ceria. Iya, mungkin biar Ya. euforianya dapet gitu. Iya, ayo kita. Ya. Ayo saya. Hidup berencana, hidup keren. Kalau boleh ya, yang sebelah sini nadanya rendah. Hidup berencana, hidup keren. Yang di sini, hidup berencana, hidup keren. Ya, oke? Iya, terima kasih semuanya. Nanti pada jalan kita lihat juga. Dari tentang persiapan perkawinan, persiapan pendewasaan usia perkawinan. Yang tak salah kita pilih materi dari Ibu Farida Hasibuan. Yang pada kali ini sesi keduanya akan disampaikan oleh Ibu Haja Nurmela selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepada Ibu disilakan. Biasa anak-anakku semua ya, hari ini udah berkenan hadir pada acara launching Live Air sekaligus acara talk show kita. Apa kabar? Nah, itu. Jadi harus semangat, jadi pemuda itu harus semangat. Anak-anakku ini kalau nggak disapa nanti kurang kenal, ini tak kenal maka tak sayang maka tak disapa. Nyambung. Tak sayang maka tak disayang. Ada yang dari forum anak-anak, forum anak Kabupaten Lahat, keren. Ini dari SMA. Oh, ini dari Ujian Gadis Lahat ya, binaan dari Dr. Tela ya. Yang hijau dari mana? Hah? Dari berapa sampai berapa? Nah, nggak tahu yang dari. Kalian semua masih anak, usia anak itu ya nggak mungkin berarti usia bukan anak. Iya, oke. Jadi yang namanya anak itu apa? Dari dalam kandungan sampai usia di bawah. Nah, itu ya. Dalam undang-undang perlindungan anak. Tadi kataku 19 tahun. Masih anak nggak? Ya. Tapi kalau dalam BKKBN berapa kita tanya Bu Farida, tapi dalam undang-undang perkawinan itu 19 tahun. Insya Allah luar biasa. Kalau mungkin yang lain sudah ada yang kenal ya, tapi kalau Ibu sebutkan lagi mau pemberdayaan perempuan dan terima kasih. Jadi udah pernah dengar belum dinas itu selama ini? Di pemerintah Kabupaten Lahat ya, anak-anakku sekalian, kalian pernah dengar gak? Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah
Alif. Hah? Alif. Alif. Alif adalah seorang laki-laki. Ya, yang membedakan antara Alif dan Zahra ini laki-laki dan perempuan. Fisiknya Alif ada janggut nggak? Zahra ada kumis nggak? Zahra ada Zahra? Ini bisa menyusuin nggak? Bisa nyusuin nggak ini? Jenis kelamin seks yang sudah diberikan oleh Allah itu seperti ini, ya? Paham sama jenis kelamin? Nah, sekarang ke gender. Gender tadi bukan jenis kelamin kan? Nah, kalau gender itu perbedaan peran dan fungsinya. Perbedaan peran dan fungsinya antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial budaya, yang dibentuk oleh masyarakat kita dewe, ya, dan itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa nggak tukeran? Kalau gender bisa dulu. Nah, jadi kalau gender perbedaan peran fungsinya, ya, fungsi sosialnya, misalnya, itu bisa diubah. Ini cita-citanya menjadi apa? Polisi, ya. Zahra bisa nggak jadi polisi? Kalau jenis kelamin tadi bisa diubah nggak? Laki, ya, masih nggak kalian disuruh main-main mobilan, beliin mobilan, kalian perempuan dibeliin boneka, masih nggak? Masih gitu mamanya? Mamanya masih suka gitu? Kalau yang perempuan nyapu. Kadang-kadang bapak-bapaknya yang di rumah aja, ibunya kerja, kan bisa. Peran-peran itu yang bisa diubah. Bisa diubah ya? Bisa diubah. Sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan satu aja, satu lagi tinggi, yang mana aja, dengan seperti itu. Oke, paham sama peran-peran gender? Banyak ya. Jadi kalau ditanya nanti gender itu apa? Jangan lagi ngomong jenis kelamin. Jangan lagi ngomong laki-laki, gender itu laki-laki perempuan, jangan ya. Apanya? Perbedaan peran fungsi dan masyarakat yang dikonstruksikan oleh sosial budaya dan itu dapat juga undangannya. Sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya melalui kekerasan. Perkawinan ini dari data yang ada mengalami penurunan yang signifikan, namun tidak begitu cepat. Tapi di sini saya ingin bertanya, dari sosialisasi yang kita lakukan, dari guru kami sendiri memiliki harapan agar kami bisa memberikan materi kepada teman-teman kami yang di sekolah. Tapi di sini kami memiliki sebuah pemikiran, ada terjadi kemungkinan hal di mana mungkin siswa-siswa hanya mendengar tapi tidak dapat mengimplementasikan hal yang kami sampaikan. Jadi kami di sini berharap mendapatkan solusi bagaimana sih untuk materi yang kami sampaikan kepada teman-teman kami nanti di sekolah agar bisa diserap lebih baik jadi menjadi penanggulangan dari perkawinan dini yang mungkin menjadi salah satu permasalahan terkait. Kita mempunyai kewajiban memang apa yang kita dengarkan pada hari ini kita menyampaikan. Itu pertama. Yang kedua, dengan kondisi sekarang begitu banyaknya permasalahan remaja, tentunya juga kita selaku ya sesama teman itu juga saling mengingatkan. Makanya di dalam program ataupun kebijakan dari BKKBN ada yang namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, kalau di SMA 3 mohon izin Ibu pendamping sudah terbentuk belum PIK R-nya di SMA 3? PIK R ini adalah wadah di mana nanti disitulah tempat untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, memberikan informasi tentang 3 hal tadi, jangan sampai terjadi pernikahan dini, seks bebas maupun narkoba. Itu juga sebagai wadah untuk curhat
dong gitu. Nah sehingga inilah nanti kita bisa menyampaikan seperti yang Ananda sampaikan tadi. Ini wadahnya. Jadi tentunya ini yang terlebih dahulu kita berikan. Terima kasih Ibu. Yang pastinya BKKBN sendiri meluncurkan Link Air ini nggak sembarangan ya Ibu? Iya. Karena untuk kita sebagai konselor sebaya itu sudah tersertifikat dari provinsi bahkan sampai ke nasional. Iya. Supaya memenuhi kriteria apakah pantas atau tidak menjadi konselor sebaya. Jadi nanti ada pelatihan konselornya yang menjadi kendala kita di lapangan. Pada saat sudah terbentuk PIK-F, ini kalau di sekolah ini akan tamat gitu ya misalnya. Jadi harus membentuk baru untuk pendidik sebayanya dan konselor sebayanya. Ini ruangan ini sebagai tempat yang aman dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Ezria Putri Diana dari SMA Unggul Negeri 4 Pahat. Di sini izin sebelumnya Ibu. Di sini Ezria ingin bertanya, bagaimana teknologi dan media sosial itu mempengaruhi pandangan remaja tentang seksualitas dan hubungan seksualitas? Dan apakah ada cara untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan teknologi serta media sosial tersebut? Terima kasih. Ya. Baik, bagaimana sih menghadapi dampak negatif dari teknologi? Tentunya anak-anak kita remaja dan Ibu yakin kamu punya HP? Iya. Sebelum Ibu jawab, Ibu mau tahu berapa lama dalam sehari kamu menggunakan HP? 2 jam, 3 jam. 3 jam menggunakan HP dalam 1 hari. Digunakan untuk apa? Izin sebelumnya Ibu, biasanya kalau jam sekolah, kalau hari sekolah itu biasanya Hijriah menggunakannya untuk mencari informasi mengenai pelajaran atau PR, atau terkadang Hijriah untuk sebagai sarana membuka media sosial atau mengabari teman-teman dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah. Berarti semua anak-anak di sini Ibu yakin punya cita-cita. Berarti HP digunakan bagaimana untuk meningkatkan prestasi belajar, bagaimana untuk bisa menggapai cita-cita. Namun tadi yang ditanya bagaimana dampak negatifnya? Karena dengan kecanggihan anak-anak sekalian yang paling utama adalah bahwa bentengi diri kamu dengan iman. Bentengi diri kamu dengan agama. Pada saat kamu asik melihat ya pelajaran sebenarnya yang kita download ataupun yang kita lihat, sekarang dengan kecanggihan tiba-tiba muncul ya pergaulan atau hal-hal yang tidak ataupun berbahaya untuk merusak dari hati kita, maka kita ingat bahwa itu adalah salah. Jadi di skip. Itu pertama, bentengi diri kita dengan keimanan bahwa itu tidak boleh. Yang kedua, bagaimana menghindarinya? Sebisanya manfaatkan memang HP untuk kepentingan atau keperluan yang sifatnya mendukung prestasi. Karena game-game yang ada di HP itu banyak iklan yang lewat yang kadang-kadang itu adalah merusak. Yang ketiga, laksanakan atau lakukan aktivitas-aktivitas fisik sehingga penggunaan HP juga bisa diminimalkan. Aktivitas fisik kadang-kadang ingat bentengi diri dengan iman. Yang kedua, bentengi diri dengan cita-cita. Ya, kalau kita sudah punya cita-cita, iman kita kuat, insya Allah itu bisa kita hindari. Mungkin demikian ya. Kalau mengingat batasan diri itu gak akan terjadi. Jadi sesuai kemauan kita, keinginan kita, apa aja itu ada di tangan kita. Karena kita adalah kendali dan kita adalah generasi muda. Oke, untuk sesi tanya jawab, kayaknya aku cukupin aja dulu sampai di sini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang muncul atau bertanya lagi sama Ibu Karida dan Ibu Haja Nurella, bisa ditanyakan langsung pada saat pelatihan untuk menjadi remaja yang berkualitas tentunya. Sekali sebagai penutup, aku mau ngajak teman-teman untuk take Light Air ya. Boleh berdiri semuanya? Tepuk tangan yang
saudara juga kami ucapkan terima kasih. Ya baik, adik-adikku atau anak-anakku, jadi saya baru sempat membaca satu penelitian dari BKKBN nasional bahwa remaja di usia 16 sampai 17 tahun itu 60% sudah melakukan hubungan seksual. 60%. Usia 16 sampai 17 tahun di Indonesia itu telah melakukan hubungan seksual. Kemudian usia 14 sampai 15 tahun yang telah melakukan hubungan seksual itu sudah 20%. Dan 19 sampai 20 tahun juga 20%. Nah, ini intinya kita sebagai anak-anak, sebagai generasi muda, ya, mari sama-sama yang telah mengikuti Live Air ini untuk sama-sama menjadi penyambung lidah, ya, penyambung lidah kepada teman-temannya untuk menyampaikan pesan dan pesan-pesan yang didapat pada hari ini untuk tidak melakukan hubungan bebas dan lain sebagainya. Dan salah satu cara yaitu tentunya dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, dan setelah ini kita akan lanjutkan kembali dengan pelatihan penggerak Live Air. Namun sebelumnya kita akan istirahat dulu, bersama makan dan juga sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktunya kurang tambahin. Yang dari Puja Garis silakan duduk di sini. Ayo. Masih tidak ada peserta berdiri di belakang, tidak ada. Yang berdiri. Yang tahan. Halo. Ya, jangan lupa semua. Rapi. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kita masuki fase yang kedua setelah kita launching dan talk show tadi. Saat ini kita akan masuk di pelatihan penggerak. Kalau pagi-pagi sudah menyiapkan, sebenarnya ruangan tidak cukup, jadi besok pagi kita bisa mengerjakan dengan baik. Besok pagi itu di tas kalian ada jadwal ya. Besok pagi kita mulai dari jam 8.30. Jadi datang ke sini adalah sebelum jam 8.30 ya. Kemudian selesai dalam waktu sehingga kegiatan pelatihan penggerak difasilitasi dan dipimpin oleh seorang yang keren, ilmu yang segudang. Jadi bersyukurlah kalian dihadiri oleh ibu kita, ibu. Ketika kita lihat Isoma sholat asyar, maka waktunya pun harus sesuai dengan ketentuan ya nak ya. Jadi segera bergerak, yang mau senang-senang, yang mau Isoma cepat, jadi kita kembali ke tempat-tempat supaya nantinya kegiatan ini bisa selesai tepat waktu. Saya Dr. Haja Laila Khol MPlus ya. Kalau mencari di klinik Allied Medical Care di Blok G, di sebelahnya PK Jambi. Sehari-hari dipanggil Laila, tapi di Aisyah semua orang memanggil saya Umi ya. Jadi Umi Laila, anakku juga manggil Umi Laila. Jadi juga panggil Umi Laila. Jadi kalian pun boleh memanggil apa? Umi. Jadi kita sama-sama belajar, kalian belajar, kita sama-sama berkomunikasi. Prestasinya di bidang apa? Di bidang apapun yang kita mampu. Salah satunya sebagai penggerak Live Air. Oke, baiklah, waktu sudah agak melesat ya. Harusnya 13 kita mulai, ini sudah agak panjang. Maka kami persilahkan kepada Ibu Dede untuk bisa memulai. Kita semua ada satu teman tuli di sini. Nama kamu siapa? Ya. Andes. Oke, namanya Andes. Jadi teman-teman nanti pada saat sepanjang pelatihan, Andes bisa orang
Bisa baca oral? Oke. Andes bisa baca oral. Jadi teman-teman nanti kalau bicara teman-teman bicara harus lebih ekspresif ya, agar Andes tahu nama saya Dede. Oke, nama saya Dede. Nanti teman-teman bisa kenalan sendiri sama Andes. Andes juga halo. Halo ya. Nanti kalau tepuk tangan Andes gimana? Tepuk tangan. Oke, kalau Andes tepuk tangannya gini ya. Ini nggak perlu tepuk, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang tepuk boleh. Kalau punya pelatihan selama 2 hari pelatihan. Oke, kita akan mulai dari pagi jam 8. Mulai jam 8. Dia harus merasakan getaran gitu. Jadi kalau misalnya ada bel, ada apa gitu ya, dia harus ditepuk lagi atau digetarkan. Jadi gitu. Saya akan bikin sebuah 3 orang ya. Berapa? 3. Bisa disampaikan ke Anda supaya kita kereta api 10 becak dari Palembang ke Lahat menaiki becak. Tapi karena becaknya tidak kuat, akhirnya disambung dengan kereta api. Ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 12. Berarti 42 Bu pesertanya. 42, ya oke. Tapi karena becaknya tidak kuat, akhirnya disambung dengan kereta api. Ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 12. Berarti 42 Bu pesertanya. 42, ya oke. Pesertanya. Oke kan? Nah, yang ada di samping sebutkan nama dan asal, gak usah nama lengkap, nama panggilan aja. Saya Dede dari Jogja, gitu ya. 1 orang disebutin 1, nanti masing-masing kelompok harus punya. Angkat jari ke atas, angkat. Nanti arahkan ke 1 orang, Anda tahu maksudnya? Oke. 1, 2, 3 arahkan. Oke. Ketemu juru bicaranya. Putri dari Kota Malu. Biar kamu. Dia pakai cangkap. Bisa. Andes kan? Andes. Marcel. Oke, ini dulu. Siapa juru yang lain silakan perhatikan. Jadi caranya gini, kamu ya caranya. Siapa tadi juru bicaranya? Ayo, Aisyah silakan. Ayo yang lain kita perhatikan Aisyah. Ara, Fitri, Diana. Jangan dicatat. Ditunjuk satu-satu. Oke. Sini aku. Hani, Lia, Ayu, Clara. Yofi, Diana, Fitri. Nisa, Marcel, Anders. Tri, Dea, Marsha, Cici, Dewi, Lesya, Chelsea, Atika, Satria, Jihan, Tori. Bintang.
Dika Dita Desha Dewa. Zaki Erik Andre Dika Dita Desha Dewa Gita Manda Zafira. Ella Sofia Firna Faruk Pipit Nanda Putri Cikal Ceto. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang silakan duduk di tempatnya masing-masing. Davi, tolong dibagi ke teman-temannya satu. Silakan teman-teman. Teman-teman akan punya dua bentuk post-it. Kamu akan dapat dua bentuk kertas, untuk nulis. Oke. Ada yang dapat kertas kotak? Davi, satu orang semuanya dapat dua kertas. Oke. Dua. Ketika mengikuti pelatihan ini, apa kekhawatirannya? Terus kertas yang bentuknya lucu, itu untuk menulis harapan. Apa harapan teman-teman pada pelatihan ini? Oke, waktunya 2 menit. Kalau sudah ditulis langsung ditempel ke kertas ini. Ini di dalam seminar kita. Ayo bergerak ayo.